Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun mahasiswa FISIP Unpas. Kali ini saya dapat kesempatan untuk menjadi presenter di HITV. Nah, sebelum masuk ke topiknya, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Najla Haura Mutawa, saya dari jurusan Hubungan Internasional Angkatan 21. Nah, di sini saya tidak sendirian, ada salah satu dosen hubungan internasional, yaitu Pak Imam Budiman. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke topik aja kali ya. Oke, mungkin Pak bisa dijelaskan nggak sih ke teman-teman yang ada di rumah ini tentang apa sih historical atau sejarah itu dan apa hubungannya dengan hubungan internasional? Oke, baik. Waduh, pertanyaannya langsung mendasar ya. Gitu. Kalau kita bicara tentang tadi yang namanya sejarah atau historical, kita harus tahu dulu bahwa bahasa sejarah itu pertama kali awalnya di Yunani kuno, yaitu namanya historia. Ya, historia yang berarti historia itu adalah waktu yang lampau. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya kita membahas tentang sejarah dan apa kaitkan dengan hubungan internasional, itu sangat berkaitan karena kalau kita mempelajari sejarah, kita juga akan mempelajari peristiwa-peristiwa waktu yang sudah lampau dan di kurun waktu yang tertentu seperti itu. Nah, HI itu punya epistemologi yang dimana sejarah menjadi salah satu kunci dalam melihat suatu fenomena, bagaimana suatu fenomena itu terjadi atau bagaimana kita bisa memprediksi ke depannya seperti itu. Begitu. Wah, berarti teman-teman sekalian pasti udah dengar dari penjelasan Bapak tadi bahwa ada hubungannya dengan masa lampau ya Pak, dengan hubungan internasional. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, setelah kita membahas kan tadi apa yang dijelasin Bapak tentang hubungan sejarah dengan hubungan internasional tuh apa gitu kan. Nah, Najla sama teman-teman di rumah tuh penasaran nih, gimana sih perkembangan ilmu hubungan internasional ini dalam sejarah dunia? Oke, baik. Kayaknya ada hubungannya ya antara tadi saya bilang juga mention di awal bahwa sejarah dan HI seperti itu. Secara singkatnya kita sebut seperti itu ya, karena dalam HI itu kita pasti mempelajari sejarah, yang dimana sejarah nantinya itu menjadi landasan kita dalam melihat suatu fenomena, baik itu fenomena internasional, baik itu fenomena di dalam nasional seperti itu, yang tujuannya apa? Agar kita tahu bagaimana penyelesaian masalah yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan ke depannya. Nah, dalam HI sendiri tentu kita banyak belajar bagaimana kita menyelesaikan satu masalah, ya kan? Nah, sejarah pun punya banyak kaitan dengan yang namanya bagaimana kita sebagai akademisi melihat suatu fenomena, ya, fenomena yang dimana fenomena ini ya teman-teman sekalian sebagai mahasiswa tentu dalam melihat suatu fenomena itu mencari masalahnya, betul kan? Mencari masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dengan kita melihat atau mempelajari sejarah, kita bisa mempelajari siklusnya seperti apa, ya kan? Nah, siklus seperti apa sehingga nanti kita bisa menemukan jawaban-jawaban dari setiap permasalahan yang kita ambil tadi, gitu. Dan kedepannya untuk menjadi suatu penelitian atau untuk suatu ilmu pengetahuan yang baru, kita sebagai akademisi juga bisa membuat prediksi ke depannya, gitu kan? Karena bisa dibilang sejarah itu mungkin berulang, gitu kan? Tapi tidak kayak mantan, ya nggak? Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. Berarti sejarah itu udah jadi fondasi utama mungkin ya Pak buat kita mempelajari tentang hubungan internasional. Betul. Oke, baik. Tadi udah
disebutkan bahwa historical tuh benar-benar jadi pedoman dasar buat kita mempelajari tentang ilmu hubungan internasional. Nah, ini semakin penasaran nih tentang tentang historical dalam hubungan internasional. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya tentang menurut Bapak nih, pengaruh sejarah kontemporer dunia terhadap ilmu hubungan internasional saat ini apa sih, Pak? Oke, kalau pengaruhnya tentu sangat berpengaruh ya dalam isu-isu fenomena-fenomena internasional sekarang, karena dilihat dari sejarahnya dulu kita taunya hanya waktu zaman dulu ya perang dan damai, ya kan, dan perang itu antara dua kubu, yaitu Amerika dan Uni Soviet, ya kan. Dan sekarang pun baru-baru ini ada juga fenomena perang lagi, gitu kan, Ukraina Rusia, betul sekali. Nah, itu bisa mengancam bahwa akan terjadinya perang dunia ketiga. Nah, kalau ditarik dari historikalnya bagaimana perang itu terjadi, bahwa adanya kepentingan atau adanya satu negara yang terancam di dalamnya, sehingga negara-negara atau negara yang berkonflik itu ingin menyelesaikan atau ingin menyudahi atau ingin memenuhi kepentingannya itu dengan melakukan agresi, atau yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Tapi harus digarisbawahi bahwa sejarah pun sekarang bisa dilihat banyak sumber dan banyak juga hal-hal yang mungkin banyak tidak orang ketahui atau mispersepsi antara sejarah tersebut gitu. Dan itu banyak terjadi. Makanya teman-teman sekalian diharapkan kalau mencari referensi atau mencari bahan bacaan, kalian harus paham dulu apa sih yang kalian baca gitu. Karena takutnya atau terjadinya mispersepsi antara teman-teman sekalian yang ada di rumah itu terhadap pengenalan sejarah yang mungkin yang kata orang A benar, tidak dikata orang B benar, seperti itu. Nah, informasi-informasi inilah yang harus kalian cari, yang harus kalian secara mandiri kalian buka mindset kalian, sehingga nantinya kalian akan menemukan suatu pencerahan dalam dunia akademik atau frame berpikir bahwa yang ternyata yang dulunya atau yang ini benar, ternyata setelah saya baca tidak benar seperti yang dibilang, seperti itu. Nah, makanya saya bilang, saya pesan ke teman-teman sekalian yang ada di rumah, yang ada di itu kalau kalian harus bisa memilah atau menimbulkan rasa ingin tahu kalian. Karena kalau rasa ingin tahu itu sudah mati, maka jiwa kritis kalian terhadap situasi apapun, terhadap keadaan apapun itu mungkin kalian tidak peka lagi kayak gitu loh. Jadi ya kalian masa bodoh, terus juga tidak merasa bahwa kepentingan kalian dalam diri kalian sendiri ya itu terpenuhi dan lain-lain kayak gitu. Jadi saya harap kalian tumbuhkan rasa di mana kalian tuh kurang dalam ilmu pengetahuan kayak gitu. Harus penasaran banget ya tuh. Makanya saya bilang untuk angkatan ya baik angkatan 2021 yang sekarang, terus 19, 18 setelah itu kalian harus tetap mencari informasi-informasi yang kredibel, satu. Yang kedua bisa dipertanggungjawabkan, karena nantinya setelah kalian lulus, ilmu-ilmu atau soft skill yang dari kampus lah yang kalian bawa ke dunia kerja, seperti itu. Karena kita banyak dunia kerja sekarang sudah serem-serem ya, udah banyak menggunakan soft skill yang notabene walaupun kita anak HI, tapi kita harus punya soft skill yang dapat menunjang kita ke depannya. Ya kan? Suka menganalisa, mengeksplor diri kalian, buka mindset kalian kayak gitu. Nah, makanya saya bilang tadi dengan tema kita yang sekarang, Tutup Belajar Sejarah, kalian mampu mengulik atau kalian mampu melihat ke belakang bahwa sejarah kita ini yang tadinya A, ya kan, sekarang sudah sampai Z seperti itu. Banyak perubahan-perubahan, banyak shifting yang notabene kalian harus mempersiapkan diri kalian kayak gitu. Seperti itu. Buat teman-teman
sekalian harus siap-siap aja ya Pak. Benar sekali itu. Ini juga jadi bekal buat masa depan kita juga gitu Iya, sebagai betul. mahasiswa. Gitu Betul kan. sekali. Kita harus rajin-rajin buat menganalisis suatu bacaan. Betul. Terus harus Itu yang nomor satu, analisis. Tadi saya bilang menganalisis, terus prepare yourself semua gitu kan, karena dunia kedepannya itu kita tidak ada yang tahu. Kita bisa melihat ke belakang tapi tidak bisa melihat ke depan. Kita hanya bisa memprediksi. Itu pun kalau memprediksi kita dibilang orang pintar katanya, atau dukun, ya kan. Nah tapi dalam akademisi kita bisa memprediksi karena apa? Kita melihat sejarah seperti itu. Ya mungkin dengan adanya video ini teman-teman sekalian bisa lebih aware lagi, bisa lebih well prepare lagi, terus juga bisa lebih aktif lagi dalam mencari atau melengkapi soft skill yang kalian punya sekarang, kayak gitu. mungkin sampai sini. Terima kasih banyak Bapak atas Baik, waktunya. sama-sama. Terima kasih semua. Semoga ini juga videonya bisa lebih bermanfaat buat anak-anak. Harus lebih bermanfaat buat teman-teman sekalian yang ada di rumah, dan juga buat himpunan. Semoga lebih bisa mengemas konten yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Kita udah mikirin dengan prodi fakultas, prodi, jangan gitu lagi. Kita mikirnya sekarang secara untuk Indonesia dan untuk dunia internasional, seperti itu.